la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sampailah kita di pekan kedua di bulan Oktober ini. Berada di pekan terakhir di bulan Rabiul Awal. Jadi pekan depan kita sudah memasuki Rabiul Tsaniyah atau Silih Mulud. Ya. Karena itu mudah-mudahan ini pekan ini dan berikutnya Allah anugerahkan kepada kita curahan rahmatnya lewat turun hujan lah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita segera mendapatkan curahan hujan. Amin. Di kota Bandung khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena ilmu, pengetahuan, teknologi yang kita miliki tidak sesudah yang kita bayangkan kalau tidak ada pertolongan. Oleh karena itu setiap saat kita terus senantiasa mohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar atas segala hal yang telah kita jalani. Semoga menjadi membuka pintu rahmat Allah, dimudahkannya turun hujan. Di tingkat kota kita sudah melaksanakan untuk sholat istisqa. Mudah-mudahan di masyarakat, di lingkungan penyelenggaraan istisqa, mohon kepada Allah untuk segera diturunkan hujan menjadi berkah masyarakat kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tema kita subuh ini mudah-mudahan belum tersampaikan. Kalau sudah, ini menyegarkan kembali tentang 4 kekhawatiran Rasulullah SAW. Ya, ada 4 hal yang Rasulullah SAW khawatirkan, takutkan dari kita. Hadis ini bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan didokumentasikan oleh Ad-Darqutni. Apa kata Rasul? Ahsya ma khashitu ala ummati. Hal-hal yang paling aku takutkan atas umatku itu ada 4. Pertama, kibarul batni, perut besar. Yang kedua, wa mudawamatun naumi, banyak tidur. Yang ketiga, wal kasalu, malas. Keempat, wadhaful yakin, lemah keyakinan. Lagi, Rasul khawatir ini menimpa umatku karena yang pertama kabul batni, kibarul batni, perut besar. Apa artinya? 1, dimanai adalah serakah, tidak pernah puas. Dimana tidak serakah, bagaimana tidak besar perutnya. Makan jalan, makan gunung. Ini kan perut besar. Dan serakah itu agak sulit pengobatannya. Dia akan berhenti
serakah itu akan jurutubul maqabir, kalau sudah nyungsep ke dalam kalau sudah seperti itu tidak pernah puas, maka efek berikutnya adalah dia akan menghalalkan segala cara. Ya. Jadi kabul batni, kibarul batni, besar perut itu bisa bermakna itu serakah, tidak pernah puas. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dia akan melakukan segala cara. Ini baik. Ini yang ditakutkan. Mana berikutnya? Ditakutkan orang melakukan segala cara. Kalau sudah melakukan segala cara, maka ia sudah kehilangan urat malunya, tidak punya rasa malu. Nah, kalau sudah tidak punya rasa malu, pada hakikatnya dia sudah tidak hidup. Jadi kalau orang sudah tidak punya rasa malu, maka hakikatnya dia sudah tidak hidup. Itulah yang kita pahami dari pesan Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kata al-haya'u itu satu akar kata dari kata hayyun yang artinya hidup. Jadi kalau orang sudah kehilangan rasa malu, pada hakikatnya dia tidak hidup. Ini yang ditakutkan. Poin pertama dari pesan Rasul, aku khawatir terhadap umatku yang pertama kibarul batni, besar perutnya. Maknanya adalah pertama serakah, tidak pernah puas. Kalau untuk memenuhi kebutuhan itu, orang serakah itu pasti menghalalkan segala cara. Kalau sudah menghalalkan segala cara, maka ia sudah kehilangan rasa malu. Kalau sudah hilang rasa malu, pada hakikatnya dia sudah tidak hidup. Itulah Nabi menyebutnya al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Kata al-haya itu satu akar kata dari kata hayyun. Ya hayyu ya qayyum, hidup. Jadi kalau sudah tidak ada rasa malu, pada hakikatnya sudah tidak hidup. Itu yang dimaksud tidak hidup lagi nurani. Ini kekhawatiran pertama Rasulullah SAW. Dia menimpa umatnya adalah kibarul batni, besar. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan kullu da'in fil batni, gitu. Semua persoalan penyakit itu bermula dari perut, gitu. Ya, bermula dari perut. Ini perlu diteliti, ya. Bermula dari perut, ya. Karena salah makan masuknya ke perut, minum obat masuknya ke perut. Oleh karena itu Rasul memberikan isyarat, aku khawatir, yang aku takutkan, hal-hal yang paling mendasar yang aku takutkan dari umatku adalah yang pertama kibarul batni, besar perut. Ini nasihat pertama. Yang kedua, Rasul khawatir wa muda wa matun naumi, banyak tidur. Ternyata apapun alasannya, kalau berlebihan itu jelek.
Apapun kalau berlebihan itu jelek. Kalau kita bawa kendaraan, bawa barang, berapa tonasenya? Kendaraan ini 2 ton, kita tambah jadi 4 ton. Ya pencet lah. Jalan ini berapa tonasenya yang pantas dipakai? Sekian ton. Untuk kendaraan besar ini tonasenya, kekuatan jalan ini sekian. Kita melebihi, ya pasti cepat rusak. Karena itu Nabi menyebutnya 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 udara di perut kita. Maka teknisnya Rasulullah kasih tahu, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu ilmu saya. Jadi soal banyak makan, banyak minum. Ya, yang gini. Makanan itu menurut Pak ini kebetulan ada Pak dokternya, dokter nuklir ini. Jadi kalau numbuki sare dikasih bom nuklir saja itu. Jadi nuklir saja biar cepat bantu. Kenapa kita harus berhenti sebelum kenyang? Ditemukan rahasianya kan gini. Semua makanan itu kan dicerna di lambung kita. Untuk mencerna makanan itu memerlukan darah yang banyak. Maka otak memerintahkan supaya darah yang ada di kepala itu diturunkan untuk mencerna makanan. Akibatnya akibatnya kepala yang banyak darahnya itu kekurangan darah sama dengan kekurangan oksigen, sehingga bawaannya jadi ngantuk. Itu narasi yang ditemukan, penjelasannya begitu. Soalnya gini, kalau kita berbuka puasa, Rasul masih tahu, berbukalah dengan yang manis-manis, kurma diikuti selesai, karena itu akan cepat dicerna dan cepat membangun energi. Kalau kita buka puasa langsung makan habak, itu pasti ngantuk, pasti itu karena perutnya penuh, dan ketika perutnya lambungnya penuh mencerna makanan, darahnya diperintahkan untuk sana. Akibatnya kepala kita kekurangan darah. Ketika kekurangan darah sama dengan kekurangan oksigen. Pasti. Nah, oleh karena itu, mudawamatun naum, banyak tidur itu berbahaya. Apa bahayanya? Paling tidak ada 3. 1, kita akan kehilangan kreativitas. Yang kedua, kita akan banyak kehilangan produktivitas. Dan produktif kemana malah kemarin? Kreatif tidak ada, produktif tidak ada. Yang ketiga, kita akan kehilangan potensi ritual dan potensi sosial. Ya. Apa potensi sosialnya? Bagaimana kita ini bisa diajak untuk melakukan sesuatu dengan orang banyak, oleh ngajarkan kesehatan udah mau orang ya. Jadi pertama, kehilangan kreativitas. Potensi kreativitasnya itu akan hilang. Yang kedua, kehilangan produktivitas. Yang ketiga, akan kehilangan potensi spiritual dan sosial. Ini
merujuk Quran surah An-Najm Al-Muzammil ya, yang sudah tadi surah ke-73 ayat 1 sampai 5 yang sudah dikatakan. Ya ayyuhal muzammil. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut. Ini orang-orang tidur. Ya, meskipun nanti pemahamannya selimutnya macam-macam. Ya, selimut hangat mungkin sehingga kita tetap untuk selalu tidur. Mungkin selimut susah, selimut bingung, selimut stres. Qumil laila illa qalila. Maka bangun di waktu malam. Nah, ini mengurangi jumlah tidur di malam. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw nisfu qalila. Yang ke ayat 4-nya aujib waratilil Qur'an tartila. Biasakan untuk setelah itu baca Quran. Nah, sampai situ kalau kita amalkan ini akan melahirkan kreativitas, akan melahirkan produktivitas, akan melahirkan potensi spiritual. Di ayat 5-nya Allah masih tahu, inna sanulqi alaika qaulan sakina. Ini potensi-potensi sosial di sini. Ya. Inna sanulqi alaika qaulan sakina. Maka kami akan menganugerahkan kepadanya orang yang menjaga qiyam lail, menjaga tilawah Quran di malam hari, bertakwa kepada Allah, membangun potensi spiritualnya, apa potensi sosialnya. Inna sanulqi alaika qaulan sakina. Allah akan menganugerahkan kepadanya ucapan yang berbobot. Perilakunya akan menjadi teladan. Itu kan sosial kapital, modal sosial. Itu yang melahirkan trust, kepercayaan orang. Jadi orang tua kita akhir juga itu tong lomba molor situ. Namun hidup kita ingin berubah, ngajaga udang subuh. Bahasa kita terkenal luar biasa. Waktu subuh itu disebut dengan fajar. Fajar itu harapan. Ya, nama kebalikan dari fajar namanya fujur, kehancuran. Ya, maka waktu subuh disebut waktu fajar. Fajar itu harapan, kebangkitan dan kemenangan. Lawannya fujur, kehancuran. Begitu. Ya, wa muda wa matun. Banyak tidur. Aku khawatir umatku ini banyak tidur. Ya, kreativitas tidak. Yang ketiga, yang Rasulullah SAW khawatirkan dari umatnya adalah al-kasal, yaitu malas. Hadis yang lain menyebutnya al-kasalu da'un. Malas itu penyakit. Kenapa? Ada dua hal yang membahayakan dari malas itu. Sedikitnya dua. Satu, akan mengalami kemunduran. Yang kedua, mengalami kehancuran karena malas. Contoh ini. Keluarga ini keluarga yang cukup mapan dari sisi ekonomi.
dari sisi sosial. Tapi budak nenakan dulu. Wassalam itu. ya. Jadi kalau kita dianugerahi oleh Allah kemapanan dari sisi ekonomi, tapi kalau keluarga kita adalah anak yang tidak punya kreativitas, tidak punya produktivitas, bahasanya ngedul, terhampang diri begitu, itu akan mengalami kemunduran dan kehancuran. Yang awalnya diprediksi ini bisa mencukupi 70 turunan. Dengan 70 turunan, satu generasi pun tak sampai. Kenapa? Nah, dulu. Karena persaingan setiap waktu, detik per detik begitu cepat. Jadi alasannya malas. Maka Nabi memberikan doa khusus tentang ini. Nabi pun memberikan doa khusus tentang malas ini, ya, yang dikenal dengan istiadah Rasulullah SAW. Apa doanya? Semuanya sudah hafal. Dan ini Rasul mengajarkan kepada Abu Umamah untuk dibaca setiap pagi dan sore. Ba'da subuh, ba'da asar. Doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajani wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Salah. Aji wal kasalina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hajani wa'udzubika minal aji wal kasal wa'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Diberi doa khusus soal pengedulan. Kenapa? Satu, akan mengalami kemunduran. Jadi kalau umat Islam ini ngendul, nah akhirnya kan kita tertinggal. Atau boleh jadi kita akan mengalami kehancuran. Dari mana? Kegedulan. Ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasul khawatir menimpa umatnya, kita semua adalah malas. Ya. Jadi sinarnya berlaku sunatullah. Apapun agamanya, apapun latar belakang, kalau dia itu produktif, dia itu kreatif, dia akan maju. Itulah dalam doa kita diucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi untuk sukses dunia ini parameternya, untuk sukses akhirat ini indikatornya. Apa indikator sukses dunia? 3. Jadi kalau doa bukan ibadah, saya nggak mau berdoa. Tapi orang yang tidak berdoa itu adalah iblis. Bahkan melebihi iblis yang tidak mau berdoa. Sebab iblis pun berdoa kepada Tuhan. Ya, itu yang ditemukan di Al-Ma'idah, misalnya apa lagi? Tentang iblis yang berdoa kepada Tuhan. Karena hari dibahas surat apa kemarin? Nah, jadi kalau orang tidak berdoa, itu orang sombong, melebihi iblis. Nah, ketika kita berdoa, doa satu jalan itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka untuk sukses dunia syaratnya, parameternya paling tidak ada 3. 1 adalah
kemampuan, punya skill, punya kemampuan. Itu yang pertama. Yang kedua, punya kemauan. Kemauan nanti dengan dulu ya. Yang ketiga, kejujuran. Itu sukses dunia itu. Kemampuan. Maka untuk mampu itu dua jalurnya. Satu dididik, yang kedua dilatih. Jadi kalau apapun agamanya, apapun latar belakangnya, sosial, apa keturunannya, asal dia memiliki kemampuan, memiliki kemauan, memiliki kejujuran, pasti sukses dunianya. Ini berlaku bagi setiap orang. Lagi, kalau berdoa bukan ibadah, saya tidak mau berdoa. Tapi karena doa adalah mukhul ibadah, dan orang yang tidak berdoa orang sombong, bahkan melebihi iblis, maka apapun urusannya kita harus tetap berdoa, memohon kepada Allah. Bahkan salat pun dirancang adalah doa, memohon kepada Allah. Tapi semua itu perlu direalisasikan, perlu diaplikasikan, perlu dijalankan. Dengan cara apa? 3 hal. Satu, kita untuk meraih dunia ini harus punya kemampuan, punya skill, punya produktivitas, ya, bisa produktif. Untuk itu, maka untuk bisa punya kemampuan, maka jalannya adalah dididik dan dilatih. Itu menjadi keharusan. Ada orang punya kemampuannya bagus, kemampuannya teruji, kemampuannya dapat dipercaya, orang bisa kasih tambah. Tapi ngedul, sorry kalau bawa, mau dipakai ngedul saja. Kemampuannya hebat, kemauannya luar biasa, tapi terjujur dilakukan. Iya jujur pisan, tapi belenggu, lembu. Ya, ayat jujur, belenggu lah biar kata ya. Mendingan. Jadi ketika kita bicara Rabbana atina fid dunya hasanah, ini maka paling dasarnya kemampuan, kemauan, kejujuran. Itu ukuran sukses dunia itu aja. Ya. Jadi ada yang dididik tapi tidak terlatih, anggar itu. Ya. Dilatih tapi tidak dididik, ribut kena wae. Nah, itu ini Rasul khawatir. Poin yang ketiga menimpa umat adalah kangedulan. Jadi malas. Ternyata luar biasa itu. Jangan kita punya orang malas. Banyak nasihat-nasihat. Ya. Yang keempat yang dikhawatirkan Rasulullah SAW adalah wadhaful yakin, lemah keyakinan. Oh, ini lebih bahaya ini. Apa akibatnya lemah keyakinan? Sedikitnya ada 3, Pak. 1, mudah keyakinan, mudah diprovokasi. Ya. Kedua, mudah diadu domba. Yang ketiga, mudah disogok. Ini bahaya ini. Ini Rasul kasih tahu. Aku khawatir umatku ditimpa 4 hal. Yang keempat adalah wadhaful yakin, lemah keyakinan. Jadi kita tidak punya keteguhan iman, tidak punya keteguhan kesungguhan, keyakinan, tidak punya istiqomah, maka mudah saja diprovokasi,
diadu domba. Kalau domba adu malah gimana dombanya? Yang ketiganya mudah disogok. Iya udah. Bisa sahabat ya teman-teman. Ini yang harus dikhawatirkan. Ini yang ditegaskan di Quran surah An-Nisa ayat 9 itu mengajarkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law ta'ku min khalqihim dzurriyyatan fa khafu alaihim. Kalian harus khawatir meninggalkan generasi di belakang kalian, generasi yang lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah politik, lemah budaya, lemah sosial, termasuk lemah syahwat. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi saat ini tahun-tahun yang sangat krusial begitu. Jadi umat Islam harus memiliki keteguhan dan keyakinan untuk menentukan sikapnya dalam perjalanan ke depan, sehingga tidak mudah diprovokasi, tidak mudah diadu domba, dan tidak mudah disogok. Ini untuk jati diri setiap kita. Ya. Lagi 4 hal pesan Rasulullah SAW. Ahsya ma khasyitu ala umat. Hal-hal yang paling aku takutkan yang menimpa umat. Pertama, kibarul batni, besar perut, serakah, menghalalkan segala cara, tidak punya rasa malu. Pada hakikatnya orang yang seperti ini sudah tidak hidup. Itulah dalam bahasa yang lain, zombie yang berjalan. Tidak punya rasa malu. Yang ketiga, jangan banyak tidur, karena itu akan menjauhkan kita. Maksud khawatir kita ini, umat ini mengalami lemah keyakinan. Ya, mudah diprovokasi, mudah diadu domba, mudah disogok. Ini pun menjadi problem sosial. Nah, mudah-mudahan Allah yang Maha Sempurna, Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Hebat memberikan keselamatan kepada kita dari 4 hal yang Rasulullah khawatirkan kepada kita. Pak Ustaz, ya. Manakala kita terjebak di dalam 4 hal itu mengatasinya gimana? Manakala kita terjebak di dalam 4 hal yang Rasul khawatirkan itu, kita harus berbuat apa? Yang paling diajarkan, yang kita ketahui paling tidak, pertama beristighfar. Ya, nanti apabila kita berbuat dosa, berbuat maksiat, terjebak dalam kemaksiatan, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah menghentikannya. Atau yang ketiga adalah hijrah dari tempat yang kita tidak bisa menghentikan perbuatan itu. Harus pindah. Itu hijrah. Namun dirinya kena wae, mual cager-cager, ya pindah. Itu alternatif terakhirnya. Itulah yang adalah Rasul. Perlunya seseorang hijrah dari tempat yang kondusif kepada yang lebih kondusif, dari tempat yang baik kepada yang lebih baik, dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Jadi istighfar itu maksudnya memohon ampun kepada Allah atas segala. Kenapa ini perbesar saka istighfar sampai ditegur oleh Allah? Tidak pilih. Kenapa? Allah menciptakan kita dalam keadaan suci dan setiap kembali, dan setiap kita akan kembali kepada Allah, dan Allah hanya akan menerima setiap kita yang datang kepadanya dalam keadaan suci.
Bagaimana cara mensucikannya? Satu, sadar sendiri. Itulah mana sadar. Kalau atau mau disadarkan sama Tuhan. Terserah. Saya teringat dan tahun 2015 saya memimpin menyampaikan khutbah istisqa tahun 2015 5 November kalau nggak salah. Nah, dari sekian pengantar istisqa, saya menutup khutbah itu dengan peristiwa kejadian istisqa di Spanyol, Islam waktu itu. Ya. Karena di dalam kemarau panjang, maka khalifah mengadakan sholat istisqa. Karena sebagai seorang khalifah, dia menyampaikan pidato kenegaraan. Begitu mau pidato, suaranya hilang. Tidak ada. Untuk menyelamatkan mimbar khalifah, maka ketua Majelis Ulama Spanyol Granada mengambil alih podium. Apa yang terjadi? Suara ulama, ketua Majelis Ulama pun hilang. Yang lebih heboh, semua suara para pejabatnya itu kami tidak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Jadi istisqa yang diharapkan ini menghentikan musibah kemarau, bukannya menjadi turun hujan, tapi menambah musibah baru. Semua pejabatnya tidak bisa ngomong. Di tengah-tengah kepanikan itu, maka tampillah seorang pemuda yang muncul dari belakang, di tengah-tengah jamaah di belakang. Dia berjalan menuju mimbar dan dia mengambil alih mimbar pidato. Kemudian dia memulai khutbahnya. Setelah memberikan pengantar, kemudian dia menyampaikan, ini semua akibat dosa-dosa para pemimpinnya, para pemuda. Allah akan menahan semua bencana ini, tidak akan dihilangkan sebelum para penguasa bumi mengakui dosa dan kesalahan. Maka khalifah mewakili rakyat menangislah dengan terseduh-seduh. Mendengar sang khalifah menangis, anak muda ini melanjutkan, kalau penguasa bumi sudah mengakui kesalahannya atas dosa dan kesalahan yang dilakukan terhadap rakyatnya, maka penguasa langit pun akan memaafkan. Kalau penguasa bumi sudah menangis kemudian mencucurkan air mata, maka penguasa langit pun akan menurunkan hujan. Kata pemuda ini. Di tengah-tengah pemuda ini memberikan nasihat kepada semuanya, turunlah hujan. Jadi saya maksud, ketika kita terjebak dalam kondisi seperti ini, maka langkah pertama atas rahmat Allah menolong kita beristighfar, memohonlah ampun kepada Allah. Tidak fahisatun, kita saya curahnya pas aghfaru, maka mohonlah ampun kalian. Ya. Langkah yang kedua setelah istighfar, menghentikan perbuatan maksiat. Ima istighfar engkau diteruskan istighfar. Lebar. Ya. Menghentikan. Agar kita terhenti menghentikan ini, kemaksiatan ini, maka yang ketiganya berhijrah dari lingkungan itu. Meskipun hijrahnya bisa hijrah makaniah, tempat
tempat atau hijrah qalbiyah. Yang pindah itu mindsetnya, bukan fisiknya. Kita misalnya didinya kena ya pindah rumah didinya, tapi orientasinya dipindah. Ya, bahasa Sunda, nah, kateun aing berbalik pikir. Bahasa Sunda itu apa balik pikir. Jadi kapan itu tadi kita dibalikin deui kan gitu. Itu namanya hijrah qalbiyah. Ya. Jadi jangan mengharap hijrahnya kudu dari Mekah ke Madinah, bukan. Hari ini namanya hijrah qalbiyah. Gitu. Kan ada HP, Apa? ada Facebook, Instagram. Maka itu WA. namanya berpuasa. Ini hal-hal yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Ya. Pantas Rasulullah memberikan anjuran kepada kita. Afsus salam, silul arham, aqimu doa, shollu wan nasuni. Ya. Jadi bangun keakraban, bangun kedamaian, senang berbagi dengan teman, dan jaga sholat malam. Ini resep-resep yang Rasulullah SAW sampaikan kita. Untuk apa? Pertama, memproduktifkan waktu tidur kita dengan spiritual. Inilah jalan bagi kita mendapatkan Allah. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah dari 4 hal ini sangat aktual. Dalam arti sepertinya hadis ini baru disampaikan kemarin kepada kita. Ya. Hati-hati dengan perut besar, keserakahan. Hati-hati dengan banyak tidur, tidak kreativitas, tidak produktivitas. Hati-hati dengan kemalasan, dan yang lebih diperhatikan, hati-hati dengan kelemahan keyakinan. Kita mudah diprovokasi, kita mudah diadu domba, dan kita pun boleh jadi mudah untuk dibeli kita hanya untuk kepentingan sesaat mereka. Nah, untuk kita Berarti perut gemuknya bukan banyak makan tapi serakah namanya. maknanya serakah. Ya bagaimana tidak serakah? Aspal lidah. Tadi Ya. yang katanya makanlah di Kalapa dan sebagainya. Saya cari hadisnya doib ya. Hadis itu boleh jadi hadis doib dan tidak doib. Itu pertama dari sisi dari sisi sanad, dari sisi. Boleh jadi hadisnya doib, sanadnya doib, tapi matanya sahih. Apa buku khusus sahih? Nanti para ahli kesehatan menemukan bukti. Karena gini, hadis itu pertama sahih sanad. Sanad itu yang menyampaikan jalur. Yang kedua sahih matan. Matan ini pengujiannya yang paling mudah ketimbang sanad. Matan itu pertama diuji keseluruhannya dengan 3 parameter. 1, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Isi matan konten dari sisi konten tidak bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menyebut wala tusri, jangan berlebih. Ya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis sahih lain. Tidak mungkin ada hadis sahih bertentangan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan hasil riset para ilmuwan. Itu saja. Menguji metan itu. Ya, untuk menguji matan. Ya, matan hadis atau kontennya. Untuk menguji konten, matan itu konten isinya. Maka diuji dengan sedikitnya 3. 1,
Al-Quran, isi Al-Quran. Yang kedua, hadis sahih yang lain. Yang ketiga adalah hasil riset para ulama, para ilmuwan, para akademisi tentang keahlian ini. Nah, itu. Ini doib mungkin syaratnya. Kontennya diteliti soal Indonesia. Maksudnya yang hadis maksud tidak menyalahi hadis Apa? Yang masalah hadisnya itu maksud gimana? Yang hadis yang kedua yang untuk menguji matan. Ya, untuk menguji matan hadis, untuk menguji matan, pertama tadi menyebutkan makanlah ketika lapar. Itu hadisnya. Berhentilah sebelum kenyang. Itu makan hadis. Apakah bertentangan dengan Al-Quran? Kita cari ayat Al-Quran menyatakan. Al-Quran mengatakan jangan berlebihan. Ya, berlebihan, jangan berlebihan. Yang kedua, hadis sahih yang lain ada nggak yang sepakat dengan itu? Kalau ada, tidak mungkin ada hadis sahih bertentangan dari sisi makan. Yang ketiga, coba kita cari hasil riset para ilmuwan tentang menyedikitkan makan. Oh ini, kenapa kita dianjurkan sayuran? Kalau tidak salah yang paling terakhir, terakhir bukan terakhir, paling terakhir hasil riset dari ilmuwan Jepang. Iya betul. Yang Ya. dapat Nobel itu. Orang yang akan sehat, mereka yang senantiasa melaparkan diri. Iya. Senantiasa melaparkan diri. Begitu. Betul. Nah, ini pun makanannya berpuasa. Wah, Senin Kamis itu dia dapat Nobelnya. Ini menunjukkan riset-riset ilmuwan bagi saya. Jadi karena ahli kesehatan menjelaskan lampu, itu salah satunya. Kalau makan terlalu kenyang, kan gitu. Apakah ini hadis Rasulullah? Ya, hadis ini doib dari sisi mana? Ya, ada doib sana, doib mata, gitu. Ya, mata itu tidak bertentangan. Hasil risetnya ini bisa dikatakan dari sisi mata, bisa diamalkan. Oh, diabetes lapar wae. Apa? Diabetes lapar wae. Nah, akibatnya kan itu awalnya itu karena itu berlebihan karbohidratnya. Iya. Waktu baheulana awalnya akibat berlebihan. Itu persoalan. Jadi Al-Quran itu mutlak benar, mustahil salah. Hadis sahih itu mutlak benar, berarti salah. Mustahil salah. Ini yang dalam otoritas agama. Nah, kemudian para ilmuwan mencoba melakukan riset terhadap hadis-hadis itu. Maka banyak ditemukan kesesuaian. Oh ini sahih. Gitu. Seperti kenapa kalau bejana alat yang dijilat anjing itu harus dicuci dengan 7 kali salah satu pakai tangan. Apa-apaan teliti tahun 84 lah 84 saya menemukan pelajaran di perpustakaan SMP waktu itu 84. Jadi kalau nggak salah majalah itu Panjimas kalau nggak salah. Panjimas. Majalah Panjimas dulu kan ada ya. Tahun berapa? Ilmuwan Jerman melakukan riset kenapa umat Islam adalah
itu nyucinya harus dicuci pakai tangan. Dia teliti. Maka dia buat dua percobaan. Piring yang satu dengan piring yang dua. Yang ini setelah dikasih mentega dijilatin sama peliharaannya, kemudian dua-duanya dibawa ke tempat pencucian. Yang satu dicuci pakai deterjen, yang saya dicuci pakai tangan. Dikeringkan, masukkan ke mikroskopnya ya, kita lihat. Ternyata yang dibersihkan pakai tangan itu clean, terus tidak ada syarat bekas air itu lepasnya. Ini yang pakai itu dia berulang-ulang tidak hilang. Muhammad 14 abad yang lalu sudah ngasih tahu. Ya. Kan belum ada. Ya, kan rasio kita. Itulah yang seperti dialog kan, dalam catatan ya yang kami baca, dialog Pak Nasir dengan Pak Soekarno. Pak Nasir gitu. Kenapa kita harus pakai tanah segala, itu kuno banget. Kalau kan sudah banyak itu aja sekarang namanya kan. Awalnya Pak Nasir itu kalau nggak salah itu dialognya. Ini ta'abudi. Jadi kenapa harus pakai tanah? Ta'abudi. Apa ta'abudi itu? Sesuatu yang mesti diibadahi, ditaati, tentu perlu lebat pada. Nah ini sudah disebut doktrin. Kelompok ini menganggap itu harus dirasionalkan, harus dibuktikan. Namanya ta'akuli. Ya, silakan kau rasionalkan, kau buktikan. Kenapa Rasul memerintahkan begini? Ini kan udah modern, deterjen sudah sangat banyak yang dapat menghilangkan segala macam. Saya buktikan. Hanya hadis ini sahih dari sisi mata tidak terbuktikan. Para ilmuwan menunjukkan Rasulullah, maka dia mengatakan Muhammad itu bukan manusia biasa. Ilmuwan itu mengatakan Muhammad itu utusan Allah. 14 abad yang lalu belum ditemukan teknologi secanggih itu. Tapi teknologi hari ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Itu namanya hadis sahih. Dari si mata mungkin berita ya bisa ya datang nasi ya, saya tamat sholatku, kontennya belum tentu. Jadi awal mulanya itu mata Ustaz. Apa? Bisa muncul ada yang seperti itu, misalkan kan sanadnya tidak jelas nih ya. Ya. Jadi ada seseorang yang menggaulkan hadis tadi. Ya. Begini. Hadis itu artinya berita. Berita itu sangat ditentukan oleh pembawa berita. Pembawa berita itu sangat subjektif. Kalau beritanya datang dari Pak Denny, orang itu tidak percaya dengan Pak Denny. Apapun yang baik dalam Pak Denny akan ditolak. Apapun itulah yang dialami awalnya karena terjadi fitnah bangsa. Dari situ, jadi ada sangkut pautnya dengan konflik politik. Maka kita hari ini mengenal dua aliran besar dalam madhab Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Dan dari awal mulanya dari sana, ya fitnah yang mengalami umat Islam, sehingga seringkali hadis itu dibuat untuk menjustifikasi kelompok. Pembenaran ya Pak? Ya, jadi ada penyebaran hadis-hadis palsu. Problemnya di situ. Maka para ulama mencoba melakukan minimalisasi terhadap penyimpangan
wahyu Allah yang dititipkan kepada Rasulullah. Ya, ada bahasa ini wa ayatiku anil hawa wa illa wahyu. Rasul tidak mengatakan sesuatu kecuali semuanya dipandu oleh petunjuk Allah, oleh petunjuk wahyu. Maka awal-awal seringkali didialogkan, ya Rasulullah, ini wahyu, ini perkataanmu. Wahyu, samina wa atona. Ada dari ke hati ainul. Oh. Gitu. Kalau ini wahyu, ya Rasulullah, ini wahyu atau ini pendapatmu? Ini wahyu, ini menurut pendapat. Aku ganti. Kalau ini pendapatmu, kita dialogkan. Ini yang benar. Begitu. Jadi, apakah ini perkataan Rasul dipuji? Dipuji. Dari mana? Siapa orang yang membawa? Apakah orang ini percaya? Maka orang kalau jalur ini orang-orang ini sulit dipercaya. Apa alasannya? Karena naik ngaji, jangan ada tidak ada ketemu harus saja. Pasti dia kawi kesekian, tidak boleh ngaku-ngaku sekali. Si A, si B, ini Rasul, ini sahabat, ini tabi'in generasi kedua. Kalau si tabi'in ini mengaku menerima dari Rasul, itu tidak mungkin dari sisi jalur, karena orang ini tidak ketemu dengan Rasul, sehingga dia menghilangkan sahabat. Maka hadis ini namanya hadis mursal dari sisi sana, masuk kategori doi, karena si Eka tidak mungkin ketemu dengan Rasul. Lahir tahun sekian, Rasul wafat tahun sekian, catat itu saya menang hadis Rasul. Hanya berbeda redaksinya. Kalau yang ini, yang satu linting, dia menyebut sahabat, saya menerima dari A. Redaksinya berbeda. Yang ini sahih sanadnya. Kalau yang ini sanadnya dhaif, tapi kontennya sama. Itu komplotnya di situ. Ya seringkali dalam hadis itu begitu. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran kot idalah dapat disampaikan semuanya. Nah, jadi 80% memang hadis itu ditentukan oleh kualitas sanad hadis. Jadi sanad ini menjadi peran penting. Kemudiannya memang subjektif, sanad personality untuk sanad. Tapi kalau untuk konten, untuk matan itu paling mudah. Parameternya Al-Quran, hadis sahih yang lain, hasil riset para. Jadi tidak bertentangan dengan hadis lain. Iya, tidak bertentangan dengan hadis lain. Begitu aja. Ya. Kalau soal, ya, maka hadis doi ternyata didukung oleh hadis doi yang lain, naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Kalau sudah masuk hasan li ghairi, masuk kategori hadis makbul, makmul. Itu istilah ilmu hadis. Artinya makbul bisa diterima, makmul boleh dan harus diamalkan. Beda dengan hadis maudhu. Kalau maudhu itu palsu, itu palsu itu bisa. Duit palsu itu bisa. Begitu. Ya. Itu bedanya dhaif sama maudhu. Kalau maudhu nggak bisa direkayasa. Itu namanya palsu. Kalau dhaif masih bisa diamalkan, apalagi kalau dhaif itu mendapat dukungan dari riwayat yang lain, maka naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Itu teknis ilmuwan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.